Betapa pentingnya ketika kita bicara tentang agama ini, kita bicara dengan ilmu. Ya. Dan sumber ilmu itu adalah Al-Quran dan hadis. Ya. Dan juga saat kita tidak senang dengan pendapat orang lain, Ya. jangan sampai membuat kita sudah tidak adil lagi. Wanita dengan lelaki itu ada sisi-sisi perbedaan Ya. yang memang Allah sudah takdirkan perbedaannya. Termasuk dalam masalah ibadah. Ibadah secara umum sama. Ya. Tapi sesungguhnya dia akan beda dalam penerapannya. Termasuk dalam masalah sholat di masjid. Ya. Afdolnya, nah kalau aturan agama yang ada dalam agama kita ini ada kesamaan dari agama yang lain, maka bukan berarti bahwa mereka sama dengan agama itu sendiri. Justru sebenarnya kebetulan saja mereka sama dengan kita. Sama juga dengan jenggot. Kalau kita lihat, bukan berarti bahwa orang-orang yang berjenggot sama dengan Yahudi Ortodok juga. Ya, Yahudi berjenggot. Yahudi berjenggot, yang berjenggot di antara mereka itu hanya sebagian. Paling banyak yang tidak berjenggot. Betapa pentingnya ketika kita bicara tentang agama ini, kita bicara dengan ilmu. Ya. Dan sumber ilmu itu adalah Al-Quran dan hadis. Ya. Dan juga saat kita tidak senang dengan pendapat orang lain, Ya. jangan sampai membuat kita sudah tidak adil lagi dalam mungkin membantah ataupun dalam merot apa yang mereka yakini. Menyamakan Sholat wanita di rumah seperti orang Yahudi Ortodoks. Kalau ada kesamaan dari sisi ibadah ataupun dari sisi penampilan seperti jenggot, maka bukan berarti bahwa kita akan mengikuti mereka. Kita akan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW berkenaan dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa wanita dengan lelaki itu ada sisi-sisi perbedaan yang memang Allah sudah takdirkan perbedaannya. Termasuk dalam masalah ibadah. Ibadah secara umum sama. Tapi sesungguhnya dia akan beda dalam penerapannya. Termasuk dalam masalah sholat di masjid. Afdolnya wanita itu sholat di rumahnya daripada sholat di masjid. Jadi coba kita lihat dari sisi afdol, bukan pelarangan. Sebab kalau pelarangan, maka kita justru dapat larangan dari Nabi SAW melarang wanita untuk sholat di masjid. La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah kalian melarang wanita-wanita untuk sholat di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bukan pelarangan. Dari sisi boleh tidaknya, maka boleh wanita itu sholat di masjid. Tentunya dengan menjaga adab-adab dan usahakan tidak menimbulkan fitnah. Tapi dari sisi afdoliyah, maka sesungguhnya lebih afdol itu wanita itu sholat di rumahnya. Ummu Humaid, istri dari Abu Humaid As-Sa'idi, datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku ini ingin sholat bersama kamu. Maksudnya sholat di Masjid Nabawi yang pahalanya 1000 kali. Kemudian Rasulullah mengatakan, iya, aku tahu bahwa engkau itu senang atau mau sholat bersama kami di masjid. Tapi Nabi mengatakan bahwa sholatuki fi baitiki khairul laki min sholatiki fi hujratiki, atau fi di masjid. Engkau sholat di rumahmu lebih baik engkau sholat di masjid. Dan Nabi SAW ingin mengamankan wanita. Khairul laka, lebih baik. Berarti ketika wanita sholat di masjid Nabawi yang pahalanya 1000 kali lipat, ya sebagaimana laki-laki kalau mau sholat, maka sesungguhnya kalau dia sholat di rumahnya lebih baik. Ini kata Nabi dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Maka sesungguhnya dia akan mendapatkan lebih baik. Nah, kalau aturan agama yang ada dalam agama kita ini ada kesamaan dari agama yang lain, maka bukan berarti bahwa mereka sama dengan agama itu sendiri. Justru sebenarnya kebetulan saja mereka sama dengan kita. Sama juga dengan jenggot. Kalau kita lihat, bukan berarti bahwa
orang-orang yang berjenggot sama dengan Yahudi Ortodok juga. Ya, Yahudi berjenggot. Yahudi berjenggot, yang berjenggot di antara mereka itu hanya sebagian. Paling banyak yang tidak berjenggot. Paling tidak. Yang kedua ini juga bakaya, sisa-sisa dari ajaran agama mereka yang lurus, yang tidak sempat mereka tahrif. Ala kulli hal, bahwa sesungguhnya dalam masalah agama ini maka perlu kehati-hatian dalam mengeluarkan statement. Ya. Apalagi statement yang bisa memacu dan memicu perdebatan yang seperti ini dengan bahasa-bahasa yang agak provokatif, apalagi menyamakan saudara-saudara kita dengan Yahudi Ortodok lagi, bukan cuma Yahudi biasa, Yahudi Ortodok. Maka oleh karena itu siapapun yang berpemahaman seperti ini maka perlu kita sama-sama introspeksi diri. Dan tentunya perkataan yang seperti ini adalah perkataan yang batil, siapapun yang mengatakannya, karena memang Nabi SAW mengajarkan tentang wanita lebih baik dia sholat di rumahnya daripada dia sholat di masjid. Itu di zaman Nabi, itu di Masjid Nabawi. Ya. Bagaimana lagi dengan di masjid-masjid yang bukan Masjid Nabawi? Maka sesungguhnya wanita lebih afdal sholat di rumahnya. Tapi dengan catatan, jangan kita melarang wanita yang sholat di masjid. Yang mungkin kita akan larang adalah cara penampilannya, jangan sampai menimbulkan fitnah. Karena memang Rasulullah SAW juga mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah kalian melarang wanita-wanita untuk sholat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, barakallahu fikum. Dan kalau masyarakat kita memang menghendaki wanita sholat di masjid, ada beberapa adab sebenarnya. Ya. Yang pertama, adab ke masjid itu laki-laki harus segera ke masjid. Ya. Dan kalau segera ke masjid berarti wanita belakangan datangnya. Yang kedua, ketika bubar dari masjid, usahakan wanita yang keluar duluan dari masjid, baru kemudian laki-laki, ya, agar tidak sama-sama dalam perjalanan itu, tidak ikhtilat di jalan. Itu sebenarnya yang harus dipatuhi. Namun seutama-utama sholat bagi wanita adalah di rumahnya, termasuk sholat Jumat. Ya, wanita tidak dibebankan sholat Jumat, ya, sholat di rumah zuhur ideal yang lebih afdal.